Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Maulida, NIM E 2019-1202. Saya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Perbankan Syariah 4. Di sini saya akan menanggapi singkat dari Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis yang berjudul Perekonomian Terbuka atau Perekonomian 4 Sektor. Jadi pertama-tama kita mengetahui pengertiannya dulu ya. Perekonomian terbuka ini adalah suatu sistem ekonomi yang melakukan kegiatan ekspor dan impor dengan negara-negara lain di dunia ini. Dalam perekonomian terbuka, sektor-sektor ekonominya dibedakan kepada 4 golongan, yaitu sektor rumah tangga, sektor perusahaan, sektor pemerintah, dan sektor luar negeri, di mana sektor rumah tangga atau household sector terdiri atas sekumpulan individu yang dianggap homogen dan identik. Sektor perusahaan, firm sector, terdiri atas sekumpulan perusahaan yang memproduksi barang dan jasa. Sektor pemerintah atau government sector yang memiliki kewenangan politik untuk mengatur kegiatan masyarakat dan perusahaan. Sektor luar negeri atau foreign sector yaitu sektor dunia, di mana perekonomian melakukan perekonomian ekspor dan impor. Dalam perekonomian terbuka, sebagian produksi dalam negeri diekspor atau dijual ke luar negeri, dan di samping itu pula terjadi barang di negara itu yang diimpor ke negara lain. Yang kedua yaitu siklus aliran pendapatan perekonomian terbuka. Disebut dengan kegiatan ekonomi 4 sektor karena kegiatan ini tidak hanya melibatkan pelaku-pelaku ekonomi di dalam negeri aja, tetapi juga masyarakat ekonomi di luar negeri. Dalam diagram circular flow terdapat pasar-pasar yang mempengaruhi kegiatan ekonomi. Pasar-pasar tersebut meliputi pasar barang, pasar tenaga kerja, pasar uang, dan lembaga keuangan, serta pasar luar negeri. Yang pertama yaitu rumah tangga, yang terdiri dari A. Hubungan dengan perusahaan. Pada awalnya rumah tangga menjual sumber daya yang dimilikinya kepada perusahaan. Dari interaksi antara rumah tangga dan perusahaan dipertemukan pada pasar tenaga kerja. Kemudian dari penjualan sumber daya tersebut, rumah tangga mendapat penghasilan yang terdiri dari sewa, bunga, upah, dan profit. Hal itu dipertemukan dalam pasar uang dan lembaga keuangan. Yang B. Hubungan dengan pemerintah. Dalam hubungan ini rumah tangga menyetorkan sejumlah uang sebagai pajak kepada pemerintah, dan rumah tangga menerima penerimaan berupa gaji, bunga, penghasilan non balas jasa dari pemerintah berupa hasil dari pajak. Yang C. Hubungan dengan negara lain. Untuk mencapai hubungan dengan negara lain, rumah tangga harus melewati pasar barang dan pasar luar negeri. Rumah tangga mengimpor barang dan jasa dari luar negeri untuk memenuhi kebutuhan hidup. Yang kedua yaitu perusahaan. Perusahaan ini terdiri dari A. Hubungan dengan rumah tangga. Perusahaan menghasilkan produk-produk berupa barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat. Lalu perusahaan mendapatkan penghasilan dari penjualan produknya. Interaksi tersebut dipertemukan dalam pasar barang. Nah, sedangkan pasar barang adalah pasar yang mempertemukan penawaran dan permintaan barang dan jasa. Pasar barang sering juga diistilahkan dengan sektor real. Yang B adalah hubungan dengan pemerintah. Jadi perusahaan membayar pajak kepada pemerintah dan perusahaan menjual produk dan jasa kepada pemerintah melalui pasar barang. Yang C, hubungan dengan dunia internasional. Jadi perusahaan itu melakukan impor atas produk barang maupun jasa dari luar negeri maupun pasar barang dan pasar luar negeri. Dari hasil penjualannya tersebut, perusahaan mendapatkan laba atau keuntungan. Yang ketiga yaitu pemerintah, terdiri dari A. Hubungan dengan rumah tangga. Pemerintah ini menerima setoran pajak rumah tangga untuk kebutuhan operasional, pembangunan, dan lain-lain untuk membangun negara. Yang B yaitu pemerintah mendapatkan penerimaan pajak dari perusahaan, dan pemerintah juga membeli produk dari perusahaan berdasarkan dana anggaran belanja yang ada. Nah, yang terakhir, negara-negara lain terdiri dari A. Hubungan dengan rumah tangga. Negara-negara lain ini menyediakan barang dan jasa untuk kepentingan rumah tangga yang dilakukan di pasar luar negeri. Dari pasar luar negeri,
masuk ke dalam pasar barang dalam negeri, sehingga produk yang dihasilkan dapat dibeli oleh rumah tangga, sehingga dari transaksi jual beli tersebut dengan negara lain mendapatkan laba atau keuntungan. Yang B yaitu dunia internasional mengekspor barangnya kepada bisnis-bisnis perusahaan. Aliran barang dan jasanya juga melalui pasar negeri lalu masuk ke pasar barang. Dari proses tersebut juga dihasilkan suatu laba. Bagian 3 yaitu perekonomian terbuka, ekspor dan impor. Yang pertama, ekspor. Jika suatu negara melakukan ekspor barang dan jasa ke negara lain, maka ia harus memproduksi barang dan jasa melebihi jumlah produksi yang diperlukan di dalam negeri. Dengan meningkatnya jumlah produk atau barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara, maka hal itu juga akan meningkatkan pendapatan nasional negara tersebut. Karena ekspor ini merupakan salah satu jenis pengeluaran agregat. Jadi dapat mempengaruhi tingkat pendapatan nasional yang akan dicapai oleh suatu negara. Apabila ekspor meningkat, maka pengeluaran agregat akan meningkat pula, dan keadaan ini selanjutnya akan menaikkan pendapatan nasional. Namun sebaliknya, pendapatan nasional tidak dapat mempengaruhi besar kecilnya ekspor. Apabila pendapatan nasional itu bertambah besar, ekspor belum tentu meningkat, atau besarnya ekspor dapat meningkat atau mengalami perubahan. Meskipun pendapatan nasional tetap besarnya, ya gitu, besar kecilnya ekspor tidak mempengaruhi oleh tingkat pendapatan nasional yang terjadi dalam perekonomian. Sehingga fungsi ekspor mempunyai bentuk yang sama dengan fungsi investasi dan pengeluaran pemerintah. Yang kedua yaitu kita bahas impor ya. Dalam analisis makroekonomi diasumsikan bahwa faktor yang mempengaruhi besar kecilnya pembelian barang dari luar negeri atau impor suatu negara adalah kemampuan membayar atau daya beli negara tersebut dalam barang impor. Makin tinggi kemampuan membayar daya belinya, maka tinggi pula impor yang dapat dilakukannya. Karena tinggi rendahnya daya beli suatu negara dipengaruhi oleh tingkat pendapatan nasionalnya, maka tinggi rendahnya impor negara tersebut juga ditentukan oleh besar kecilnya pendapatan nasionalnya. Jadi makin tinggi pendapatan nasional, makin besar pula impor yang dapat dilakukan oleh negara tersebut. Nah, jadi kesimpulannya, impor adalah kita itu membeli barang dari luar negeri itu disebut impor, sedangkan ekspor kita menjual barang dari negeri kita ke negeri orang lain gitu. Bagian keempat yaitu faktor-faktor penentu ekspor dan impor. Yang pertama, faktor-faktor yang menentukan ekspor. Banyak banget faktor yang akan menentukan hal ini, dan pada dasarnya kepentingan ekspor di suatu negara selalu berbeda dengan negara lain. Di sebagian negara ekspor sangat penting, yaitu meliputi bagian yang cukup besar dari pendapatan nasional. Akan tetapi di sebagian negara lain peranannya relatif kecil. Suatu negara dapat mengekspor barang produksinya ke negara lain apabila barang tersebut diperlukan negara lain dan mereka tidak dapat memproduksi barang tersebut atau produksinya tidak dapat memenuhi keperluan dalam negeri. Contohnya ekspor karet, kelapa sawit, dan petroleum dari beberapa negara Asia Tenggara berlaku karena barang-barang tersebut dibeli oleh negara-negara yang tidak dapat memproduksinya. Sebaliknya pula, negara-negara Asia mengimpor kapal terbang dan berbagai jenis barang modal karena mereka tidak dapat menghasilkan sendiri barang-barang tersebut. Faktor yang lebih penting lagi adalah kemampuan dari negara tersebut untuk mengeluarkan barang-barang yang dapat bersaing dalam pasaran luar negeri. Yang kedua yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi impor. Barang buatan luar negeri juga diimpor oleh sektor lain, yaitu oleh perusahaan dan pemerintah. Perusahaan mengimpor bahan mentah dan barang modal dari luar negeri. Pemerintah juga melakukan hal yang sama, yaitu pemerintah menggunakan barang konsumsi dan barang modal yang diimpor. Walau bagaimanapun dalam analisis makroekonomi diasumsikan bahwa impor terutama dilakukan oleh rumah tangga, maka fungsi impor sangat berhubungan dengan pendapatan nasional. Yang dimaksudkan dengan fungsi impor adalah kurva yang menggambarkan
hubungan di antara nilai impor yang dilakukan dengan tingkat pendapatan masyarakat dan pendapatan nasional yang dicapai. Seperti telah dinyatakan, impor adalah pengeluaran terpengaruh, yang berarti semakin tinggi pendapatan nasional maka semakin tinggi pula impor. Bagian 5 yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi ekspor dan impor. Besar kecilnya ekspor dan impor ditentukan oleh tempat, yaitu yang pertama harga-harga dalam negeri. Makin tinggi harga-harga dalam negeri, produsen dalam negeri akan makin sulit bermain dengan produsen luar negeri. Ekspor makin berkurang dan kondisi sebaliknya akan berpengaruh pada impor. Yang kedua, jika harga-harga di luar negeri makin tinggi, maka produsen dalam negeri akan mengalami kesulitan dalam persaingan dengan produsen dalam negeri. Jadi, harga yang semakin tinggi di luar negeri akan mendorong ekspor. Ekspor dari Indonesia ke Amerika Serikat atau ke Jepang akan terdorong bila kenaikan harga-harga di Indonesia lebih rendah dibandingkan dengan harga-harga di Amerika Serikat atau di Jepang. Sebaliknya juga berpengaruh pada impor. Yang ketiga, perubahan nilai kurs valuta asing juga mempengaruhi ekspor. Apabila nilai rupiah diapresiasi atau dievaluasi atas mata uang dolar Amerika Serikat, maka ekspor Indonesia Amerika Serikat juga mengalami kenaikan. Demikian juga kalau mata uang rupiah terapresiasi, akan terjadi sebaliknya. Itu juga berpengaruh pada impor. Yang keempat, makin tinggi pendapatan penduduk luar negeri, makin besar permintaan terhadap barang-barang ekspor. Kondisi sebaliknya berpengaruh pada impor. Bagian keenam yaitu keseimbangan perekonomian 4 sektor atau perekonomian terbuka. Yang pertama, penawaran dan pengeluaran agregat. Jadi, penawaran agregat ini disebut AS, terdiri atas barang yang diproduksi dalam negeri, yang meliputi pendapatan nasional atau bisa disebut Y, serta barang yang diimpor dari luar negeri. Persamaannya adalah AS sama dengan Y plus M. Selanjutnya, penawaran agregat atau AE meliputi 5 komponen, yaitu pengeluaran rumah tangga atas barang yang diproduksi dalam negeri atau CDN, terus investasi swasta atau I, pengeluaran pemerintah atau G, ekspor atau X, dan pengeluaran ke atas impor atau M. Persamaannya adalah AE sama dengan CDN plus I plus G plus X plus M. Selanjutnya yaitu pengeluaran rumah tangga, terdiri dari pengeluaran dalam negeri atau CDN dan pengeluaran atas barang impor atau M. Persamaannya adalah C sama dengan CDN plus M. Sehingga persamaan di atas AE dapat disederhanakan menjadi AE sama dengan C plus I plus G plus X. Dengan demikian, keseimbangan perekonomian terbuka tercapai apabila Y plus M sama dengan C plus I plus G plus X. Selanjutnya Y sama dengan C plus I plus G plus dalam kurung X dikurangi M. Yang kedua yaitu suntikan dan bocoran. Keseimbangan dicapai apabila I plus G plus X sama dengan S plus T plus M. Pendapatan disposable merupakan sisa pendapatan nasional dikurangi dengan pajak-pajak, yaitu YD sama dengan Y dikurangi pajak perusahaan dikurangi pajak individu, atau YD sama dengan Y sama dikurangi T. Selanjutnya, pendapatan disposable digunakan untuk membeli barang dalam negeri dan impor dan ditabung, yaitu persamaannya C sama dengan CDN, C sama dengan CD plus M. Untuk ditabung sebanyak S. Dengan demikian, keseimbangan perekonomian terbuka tercapai apabila Y dikurangi T sama dengan C plus S, atau Y sama dengan C plus S plus T, di mana C merupakan pengeluaran rumah tangga, membeli barang dan
memberi barang dari dalam negeri dan impor. Sehingga Y sama dengan C plus I plus G plus dalam kurung X dikurangi M. Dengan demikian, pendapatan nasional perekonomian terbuka mencapai keseimbangan pendapatan nasional. Berlaku persamaannya adalah C plus I plus G dalam kurung X dikurangi M sama dengan C plus S plus T. Jadi itu saja, jika kurang jelas ini di atas ada ya. Yang terakhir yaitu perekonomian Islam pada sistem ekonomi Islam. Menurut Manam 1997, prinsip dasar yang telah ditetapkan Islam mengenai perdagangan dan niaga adalah tolak ukur dan kejujuran, kepercayaan dan ketulusan. Sejarah telah membuktikan bahwa Islam telah menganjurkan perdagangan internasional. Baik, terima kasih. Sekian tanggapan dari saya. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.